Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami tentunya di Dialog Sumsel Menyapa kali ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya sebagai orang tua tentu ingin sekali membangun karakter kepada anak-anak sejak usia dini. Yang tentunya ini sangat diperlukan bagaimana pengetahuan agar kita bisa menelusuri baik bakat dan juga minat anak kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentunya bersama salah satu praktisi begitu ya, Steven Brain dari Palembang. Beliau adalah Bapak Asep Putra Eskom. Halo, selamat siang. Ya, Pak Asep, apa kabar? Selamat siang, Mas Andi. Ya, kabar baik. Kabar baik ya. Aktivitas selalu lancar begitu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah segala lancar. Baik, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan mengenal minat dan juga bakat sejak dini begitu ya, Pak ya. Nah, seberapa penting sih sebenarnya orang tua ini untuk mengenal bakat dan juga minat anaknya nih, Pak? Bisa dijelaskan? Baik, Mas Andi. Itu sangat penting sekali ya. Itu seperti kita punya peta. Oke. Jadi kita tahu arah anak ini mau kemana, kelebihannya, potensinya, dan karakternya. Dengan mengetahui dengan tes Steven-nya, kita jadi lebih mudah mengarahkannya. Jadi nggak coba-coba. Untuk anak kok coba-coba ya. Untuk anak kok coba-coba begitu ya. Jadi ini adalah tools untuk mengetahui potensi anak sejak dini. Oke, artinya dari awal ini sudah bisa kita arahkan ketika kita mengetahui, oh anak kita nih punya bakat ini atau minatnya ini. Itu yang sudah bisa kita arahkan, begitu maksudnya? Iya, nanti kita bisa tahu kelebihannya kemana. Nah, kalau dari sisi usia ini, Mas Asep, sisi usia kira-kira di usia berapa ini anak-anak tuh sudah bisa kita lihat begitu ya bakatnya atau juga minatnya arah mau kemana begitu? Kalau dari usia sejak 2 dan 3 tahun itu sudah kelihatan. Jadi sebenarnya kalau kita amati setiap anak tuh punya kelebihannya masing-masing. Dan orang selalu bilang setiap anak itu berbeda. Tapi bedanya apa? Nah, inilah toolsnya, alatnya untuk mengetahui perbedaan setiap anak tadi. Jadi ketika umur 3 tahun sudah kelihatan. Contohnya, misal dia sensing, nanti kelihatan dia tuh lebih aktif. Bergerak ke sana mari, karena orang-orang sensing itu energinya banyak. Atau dia lebih ke imajinasinya. Imajinasi. Orang intuiting biasanya. Jadi sebaiknya memang dites sejak dini. Oh, dites begitu ya. Oke, kalau untuk tes sendiri, pastinya ada metode begitu ya. Nah, metode tesnya sendiri ini seperti apa? Bisa dijelaskan juga nih, Mas? Kalau untuk mengetahui minat, bakat, dan karakter anak, secara global di dunia ini kita tahunya dua metode. Yang pertama, yang namanya psikometrik. Jadi, ada pertanyaan, anak itu menjawab, nanti dari jawaban itu dapat disimpulkan. Yang kedua ada namanya biometrik. Nah, biometrik ini ada dari DNA, retina, dan sidik jari. Nah, dari riset ini diketahui bahwa yang paling memungkinkan secara biaya dan cara mudahnya yaitu dari sidik jari. Nah, metode sidik jari inilah yang dipakai Steven untuk mengetahui potensi anak dengan cara mengetahui otak mana yang dominan. Jadi kita nggak bicara sidik jari, kita bicara otaknya sebenarnya. Sidik jari hanya untuk mencari patternnya, polanya. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita berbicara terkait dengan Steven ini ya. Ini sebetulnya Steven itu apa sih? Mungkin pemirsa ada sebagian yang belum tahu begitu. Mas Asep bisa dijelaskan. Jadi Steven sendiri itu singkatan dari 5 kecerdasan. Jadi mesin kecerdasannya dari Steven ya, dari S-nya itu sensing. Sensing. T-nya thinking, I-nya intuiting, F-nya feeling, N-nya insting. Jadi 5 mesin kecerdasan. Jadi tiap orang itu punya belahan otak yang sama sebenarnya. Jadi kiri 2, kanan 2, tengah 1. Tapi hanya satu yang dominan. Yang dominan inilah yang membawa sifat-sifat alami seseorang. Nanti setelahnya baru penjelasannya dari sana memakai konsep Steven. Baik, tadi S-nya tadi apa? Sensing. Sensing itu seperti apa sih? Sensing itu tipenya kalau masih anak-anak itu kayak energinya nggak habis-habis. Anaknya aktif sekali. Karena sense itu dari indera. Jadi anaknya tuh matanya lebih teliti, telinganya lebih sensitif. Jadi kalau anak-anak yang kayak hyperaktif, kemungkinan itu sensing. Jadi secara fisik dia punya energi yang banyak. Nah, ini informasi baru ya bagi pemirsa mungkin yang menyaksikan bahwa kalau anak hiperaktif itu masuk kategori sensing ya? Bisa jadi. Kalau yang berikutnya tadi thinking. Nah, kalau thinking ini lebih ke anak-anak tipe anak cerdas di sekolahan biasanya. Karena orang thinking itu
dominan di kiri atas. Oke, di Jadi otak kiri ya? yang logik kiri atas, bagus. Biasanya anaknya lebih hemat kata-kata, lebih diam, lebih banyak mengamati. Introvert mungkin masuk di itu anak-anak yang introvert, yang pendiam begitu. Bisa, cenderungnya dia tuh Cenderung. lebih mandiri dari anak seumuran dia. Oke. Itu biasanya anak thinking, kita bilangnya ini anak pinter. Oh, anak pinter Pinter justru di ya? sekolahan. Karena Oke, sekolahan secara itu akademisi- mengukur akademik. Oke. Iya. Ini mungkin anak-anak yang tergolong rajin belajar mungkin ya. Iya, benar. Sering mungkin Juara di kelas. iya. Kemungkinan anak thinking. Oke. Nah, selanjutnya tadi setelah thinking apa tadi? Intuiting. Intuiting. Iya. Nah, kalau intuiting ini dia dominan di otak kanan atas. Oke. Ini anak-anak yang lebih kepada imajinasi dan kreativitas. Biasanya suka coret-coret dia. Oh. Nah, anak intuiting ini sering dilabeli agak nakal di sekolahan. Karena sekolahan kita yang masih dominan akademik menganggap mereka itu susah diatur. Susah diatur. Maunya sendiri. Termasuk anak jahil begitu ya. Bisa jadi. Padahal Aktivitasnya banyak orang thinking dan intuiting sama-sama orang otak atas. otak atas. Oke. Jadi otak berpikir. Jadi kalau thinking itu anak pinter, Oke. intuiting anak cerdas. Oke, Tapi intuiting. kecerdasan yang lebih kanan, lebih kreasi, menciptakan sesuatu. Oke. Itu intuiting. Intuiting. Dan selanjutnya tadi oke. Sensing, thinking, intuiting, dan feeling. feeling. Nah, Oke. kalau feeling ini dominan kanan bawah. Ini anak-anak yang lebih tinggi Oke. empatinya, main hati gitu. Kalau masih kecil dia kelihatannya kayak cenderung manja, Oh, manja. ada cengengnya. Ada cengeng mudah Tapi, merajuk bahasa iya. Palembang. Iya. Kayak selalu mau nempel dengan ibunya, dengan Oh, bapaknya. itu feeling ya. Itu feeling. Tapi ketika dia beranjak dewasa yang keluar adalah jiwa bijaksana, ingin memimpin. Karena orang feeling itu calon pemimpin terbaik. Karena dia memimpin dengan cinta. Oke. Nanti dia kalau ada bawahan biasanya bawahannya tuh loyal. Oke. Karena dia memimpin dengan cinta lagi. Dengan cinta. Terakhir tadi ada Insting. Insting. Nah, insting ini dominan di otak tengah. Otak tengah ini adalah tipe yang balance. Oke. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kelebihannya tuh anaknya spontan, spontan. mau cepet. Mhm. Tapi setengah-setengah dia kayak mau ini, mau itu. Oke. Belajar ini, belajar itu. Karena si insting ini punya potensi menjadi anak yang multi skill. Oke. Bisa banyak hal. Banyak hal yang dia bisa. Iya, general bisa semua. Tapi nggak ada yang satu benar-benar menonjol. Oke. Dia tipe general. Itu untuk insting. Baik, Mas Asep. Artinya dari kelima yang Mas Asep sebutkan tadi ini berbeda-beda cara perlakuannya begitu dengan Iya, anak-anak ya. benar. Oke. Kalau dengan yang pertama tadi apa tadi? Sensing. Sensing ya. Kalau untuk yang sensing? Untuk sensing adalah tipe anak yang rajin sebenarnya, energinya banyak. Oke. Jadi kita harus memberikan dia kegiatan fisik. Jangan hanya rebahan di rumah main HP. Oke. Itu tidak sehat untuk sensing. Betul. Dia harus punya jadwal olahraga yang beneran mengeluarkan energi dia sehingga dia menjadi lebih sehat dan otaknya lebih cerdas. Kalau tidak begitu nanti dia energinya tersimpan, malamnya susah tidur jadi lompat-lompat di kasur. Itu orang sensing karena energinya Iya, harus iya, dihabiskan iya, dengan iya, iya. beneran pergerakan fisik di siang Oke, hari. Oke. Ini betul sekali nih untuk informasi bagi orang tua ya. Iya. Ketika melihat anaknya yang mungkin kelihatannya aktif, hobinya olahraga, tetapi ketika dia disuruh belajar mungkin ogah-ogahan. Nah, ini mungkin harus kita arahkan anak ini minatnya di mana, terus bakatnya di mana, seperti yang tadi disampaikan. Nah, kalau untuk perlakuan yang berikutnya tadi setelah sensing tadi, Thinking, Nah, thinking ini kan tipe anak pinter Oke. sebenarnya. Asal dibiasakan dengan aturan. Jadi si thinking ini melihat aturan. Kalau aturannya jelas dia akan mengikuti. Jadi kita harus biasakan di rumah itu bukunya diatur, Oke. jam makannya diatur. rapi banget ya. Rapi banget. Biasanya ini para anak-anak ini cewek ya Cewek biasanya. Cowok juga ada. Cowok juga ada sebagian. Memang ada tipe yang seperti itu. Oke. Tipe anak Oke. yang pintar secara akademik itu memang lebih rapi biasanya. Oke, nah itu kita mengarahkannya untuk anak yang seperti itu seperti apa? Apakah memang kita perbanyak dia misalkan buku-buku bacaan atau seperti apa Nah, biasanya? thinking ini adalah tipe anak yang keras kepala sebenarnya. Oh, karena justru keras dia, kepala? iya dia kalau ini selalu pengen menang, punya jiwa kompetisi yang tinggi, kompetitif. Iya, iya. Makanya kita arahkan dia ikut banyak lomba, bisa ikut lomba olimpiade, Ya.
Nah, ketika dia menang di situ, maka PD-nya naik. Lebih. Jadi anak-anak thinking itu yang bisa diffuse ikut lomba ini, ikut lomba itu. Nah, ini anak-anak Artinya thinking. bukan juga arahnya ke anak yang bakal nanti jadi introvert ya. Artinya memang begitu kita arahkan, ya justru mereka PD-nya bisa lebih tinggi. Walaupun dia mungkin jarang untuk keluar. Kan anaknya hobi tadi diem katanya tadi untuk yang thinking ya. Nah, kan di Steven tadi 5 ya. Oke. Tapi di berikutnya nanti ada pembagian lagi introvert extrovertnya. Jadi sensing ada introvert, ada sensing extrovert. Artinya ada pembagian ini. Iya. Oke. Tadi kalau sudah di apa tadi thinking ya. Thinking ya. Thinking ya. Kita kalau yang perlakuan ke berikutnya tadi feeling ya. Intuiting dulu. Oke, STI. Oke, STI. Intuiting. Nah, intuiting ini kan dominan kanan atas. Oke. Anak yang kreatif, imajinatif. Nah, khusus untuk anak yang intuiting, kita harus memberikan ruang dan fasilitas lebih untuk dia berkreasi. Oke. Misalnya kita belikan papan tulis untuk dia coret-coret. Atau kita leskan dia lukis. Nah, itu untuk anak intuiting lebih masuk. Iya, kreativitasnya tinggi begitu ya. Iya, dia lebih untuk berkreasi di seni biasanya, menciptakan sesuatu anak-anak intuiting. Ini yang sering terjadi itu anak-anak yang masih umur 2 tahun begitu ya. Sudah coret-coretnya bukan lagi ke gambar yang pastinya dinding. Kadang-kadang dinding di rumah yang dicoret. Nah, ini harus juga jadi perhatian bahwa anak kita ini bakatnya kemana. Iya. Orang tua jangan langsung menilai negatif. Bisa jadi dia tipe yang otak kanan tadi. Otak kanan. Oke, menarik sekali ini. Si anak cerdas. Oke, kalau F-nya tadi? Feeling. Nah, si feeling ini kunciannya di tangki cinta. Oke. Kebutuhannya di perhatian. Jadi untuk orang tua yang punya anak feeling harus lebih banyak sabarnya. Lebih panjang waktu untuk menjaga moodnya. Jadi tipe anak-anak yang perlu diemong gitu. Oke. Ketika kita cukup memberikan tangki cinta di rumah, si feeling ini akan menjadi anak yang cerdas. Dia happy, dan ketika dia keluar, cinta yang dia dapat di rumah itu akan dibagikan keluar. Tapi kalau kita kurang perhatian sama si anak feeling, artinya tangki cintanya kosong, di rumah nggak dapet, dia akan keluar untuk mencari, untuk mengisi tangki cintanya tadi. Ini agak bahaya nih kalau kita enggak. Itulah tipe-tipe anak-anak yang caper, cari perhatian, jadinya nakal kan. Anak-anak sebenarnya nggak ada anak nakal, dia tuh kurang perhatian. Terutama untuk feeling, yang memang butuh lebih banyak perhatian. Oke, apakah ada yang mungkin karakternya ini ada feeling dan mungkin juga ada apa tadi satunya tadi yang di awal? Sensing. Apakah ada yang maksud saya itu tercombine ataupun juga di antara keduanya karakternya ada begitu? Seperti yang saya bilang di awal tadi, kita semua punya 5 belahan, tapi hanya satu yang dominan. Jadi yang dominan tuh nggak mungkin 2, pasti 1. Kayak di keluarga juga ada suami istri, pasti ada yang salah satu dominan. Betul. Kalau dua-duanya dominan, sangat jarang sekali ya dominannya ada 2. Artinya memang salah satu dari yang disebutkan tadi itu yang akan mendominan. Yang menjadi pemimpinnya. Bukan berarti yang lain tidak aktif, yang lain juga aktif. Tapi di persentase di bawah yang dominan. Baik. Nah, ya untuk yang tadi yang terakhir, insting. Nah, si insting ini memang si anak langka sebenarnya. Saya sudah mengetes sekitar 700 orang. Itu yang paling sedikit kita dapatin si insting. Yang paling banyak feeling. Nah, si insting memang jarang. Tapi kelebihan dia di spiritualis. Jadi tipe-tipe anak langitan sebenarnya si insting ini. Anak langit. Jadi punya bakat menjadi ulama besar, ustadz terkenal seperti itu. Jadi ilmu-ilmu agama tuh cepat atau mudah masuk ke anak-anak insting. Nah, untuk melihat karakter anak-anak insting ini seperti apa? Mungkin yang bisa kita lihat, ini anak ini masuk ke insting atau memang harus metode yang disebutkan di awal tadi? Salah satu ciri khas dari anak insting adalah setengah-setengah. Jadi dia mau ini belum selesai, mau lagi yang lain. Nah, kemungkinan si anak insting itu. Artinya kalau kita lihat flashback ke diri kita masing-masing, artinya kita juga bisa melihat ya karakter kita ini terbentuk ke arah mana begitu ya. Tapi untuk pastinya kita memang harus melakukan tes. Karena dengan pengamatan itu kan bisa jadi berbeda setiap orang. Ya, salah satu untuk menuju kesuksesan itu ya kita juga harus mengetahui kita berada di karakter seperti apa dan bagaimana tentunya cara merespon dari karakter itu. Akan kita bahas tentunya setelah jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Sumsel Menyapa.
Baik, terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam Dialog Sumsel Menyapa, dan masih tentunya bersama narasumber kami pada hari ini Bapak Asep Putra Eskom. Kita membahas terkait dengan mengenal minat, bakat dan anak, maksud kami bakat dan minat anak sejak dini. Baik, tadi Mas Asep kita membahas terkait dengan bagaimana juga kita mengetahui karakter dari diri kita ketika sudah mengetahui tadi sensing, thinking, intuiting, feeling, dan juga tadi terakhir adalah insting. Iya, Nah, benar. artinya kalau seperti itu, kita juga bisa melihat karakter kita dong sebagai orang tua. Nah, ini seperti apa harusnya? Apakah kita bisa juga ikut tes dalam metode tadi, ataupun juga melihat dari apa yang disampaikan tadi, ini karakter yang sensing seperti apa, atau kita masuk yang karakter feeling begitu? Ini bisa dijelaskan. Ya, Pak benar Asep. sekali. Jadi dalam kata parenting itu yang pertama kan parent, artinya orang tua. Orang tua. Sebenarnya dalam mendidik anak yang pertama harus diketahui itu bukan hanya anaknya, tapi Oke. orang tuanya juga. Karena kadang orang tua tuh punya ekspektasi kepada anaknya. Ketika anaknya tidak bisa memenuhi ekspektasi, maka orang tuanya berpikir, apa anakku bermasalah? Iya. Bisa jadi sebenarnya ekspektasinya yang ketinggian, sedangkan perhatiannya kurang. Contohnya, kalau orang tuanya kiri, itu thinking atau sensing, itu akan melihat si anak yang kanan, intuiting atau feeling, itu kayak nggak bisa diatur. Oke. Padahal sejatinya anak itu memang cerdasnya seperti itu, bukan mereka yang nggak bisa diatur. Jadi orang tuanya sebaiknya juga tes, agar bisa dilihat hubungannya seperti apa. Oke. Artinya itu sangat penting sekali ya, kita sebagai orang tua juga mengetahui kita masuk di karakter yang seperti apa begitu ya. Iya, benar sekali. Kalau orang tuanya tes dan anaknya tes, kita bisa bicara parenting secara keseluruhan. Dalam arti suami, istri, Oke. dan anak itu semua komponen yang saling berhubungan. Jadi kita akan tahu ini si anak cocoknya dipegang oleh si ibu atau si ayah. Oke. Nggak melulu sama si ibunya kan? Baik, baik. Nah, kalau dari Stephen sendiri ini, Mas Asep, bisa dikasih mungkin bocoran lah ya, seperti apa sih sebenarnya tes yang dilakukan atau juga konsep-konsep yang dilakukan Stephen hingga pada konsep parenting tadi ya bisa berjalan gitu untuk Iya. dalam keluarga. Begitu. Benar. Kalau secara proses tesnya kita cukup scan 10 jari, bahkan ketika anaknya lagi tidur pun bisa. Jadi Oke. yang penting bisa di-scan mulai dari umur 2 tahun Oke. agar sidik jari sudah terbaca ya. Nah, setelah di-scan, maka data itu dikirim ke server pusat. Nah, server pusat itu yang akan mengolahnya dan mengirimkan data hasilnya sekitar 5 sampai 10 menit. Setelah keluar hasilnya baru kita akan jelaskan. Nah, penjelasan ini yang cukup panjang, bisa 1 jam. Agar apa yang kita hasilnya itu bisa dipahami oleh orang tua sehingga bisa diaplikasikan untuk sehari-hari. Jangan cuma tahu hasilnya, tapi ini mengaplikasikannya bagaimana. Karena kita juga banyak ketemu orang-orang yang sudah tes Stephen tapi tidak tahu ini maksudnya apa. Karena biasanya diikutkan tes grup oleh kantor, oleh sekolah Oke. yang grupnya besar kan. Bukan dari diri dia pribadi yang mencari tahu. Jadi memang butuh sesi khusus untuk Oke. menjelaskan itu. Nah, kalau dari pihak Stephen sendiri ini sudah seringkah untuk sosialisasi baik itu ke sekolah ataupun juga mungkin ke kantor. Nah, ini yang mungkin tidak banyak juga masyarakat untuk tes ini sebenarnya kemana sih itu? Iya. Sebenarnya kita lebih aktif di Instagram ya, bisa Oke. dicari aja di Instagram Stephen Brain Palembang. Nanti bisa dihubungi di situ. Dari beberapa pihak sekolah juga menghubungi kami untuk bekerja sama. Jadi muridnya untuk angkatan baru bisa dites, di-include-kan dengan biaya sekolah gitu. Jadi para pengajar lebih mudah untuk mengajari anak-anaknya, jadi tahu ini tipenya seperti apa. Betul, betul. Sangat bagus untuk, apalagi kurikulum merdeka yang sekarang ya, lebih berfokus pada potensi. Oke. Nah, potensinya apa? Ya inilah, Stephen inilah toolsnya untuk mengetahui potensi tadi. Nah, kalau alamatnya sendiri ini Stephen di mana nih? Kalau Kota kita Palembang? alamatnya di Celentang, Jalan Daerah Rawasari ya. Oke. Ketika aja di Google Stephen Brain Palembang itu pasti ketemu. Ketemu ya. Iya. Mungkin bisa konsultasi ataupun juga segala macamnya ya Iya. untuk bagaimana juga kita mengenal lebih jauh tentunya karakter dan juga minat anak. Nah, kalau seandainya misal kita sudah tahu nih tadi seperti yang telah disampaikan, anak kita masuk dari apa sensing ataupun juga tadi feeling. Nah,
ini sebagai orang tua tentu ada apa? Ada sesuatu yang harus kita arahkan ya Iya. sebagai orang tua. Nah, kalau seandainya orang tua pun tidak tahu karakter dia pribadi karena berlawanan tadi, Iya. nah ini sebaiknya seperti apa ini, Mas Asep? Ya memang sebaiknya dites juga orang Dites tuanya. juga yang pasti Jadi, itu ya. Jadi dia tahu, misalnya orang tuanya dites ternyata orang tuanya sensing. Anaknya dites ternyata anaknya intuiting. Nah, orang sensing cenderungan melihat si intuiting itu kayak aneh banget ya. Karena sensing tuh orang yang teratur ya. Sedangkan intuiting tuh kayak random. Oke. Nah, kalau seandainya kita sudah tahu nih, kita berlawanan dengan anak kita, terus dan ternyata pasangan kita itu sama dengan kita. Nah, Iya. untuk menghadapi anak yang tadi seperti apa nih? Nah, jadi setiap mesin kecerdasan itu punya bahasa komunikasi efektifnya masing-masing. Oke. Misalnya si sensing bahasanya tuh lebih ke iming-iming, ke bendaan. Jadi kita bisa menggerakkan dia dengan iming-iming. Nah, kalau intuiting itu lebih kena kalau kita hubungkan dengan hasratnya. Dia nih suka apa, cita-citanya apa. Nanti dari situ dia akan, kalau sudah ketemu cita-citanya akan lebih rajin. Oke. Nah, enaknya Steven ini kan tesnya cukup sekali seumur hidup. Mhm. Jadi kalau sudah tes, itu sudah tahu hasilnya, kita freekan konsultasi. Mhm. Seterusnya bisa konsultasi, nanya apa, namanya anak-anak kan, masalahnya terus bertambah, anaknya terus bertumbuh. Jadi tiap rentang usia itu biasanya punya pertanyaan masing-masing. Nah, Oke. itu kita freekan untuk konsultasi. Jadi nggak perlu bayar lagi. Nggak perlu bayar. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan tadi dominan ya, setiap orang tuh kan dia dominannya kemana? Apakah ada ketika dalam proses pertumbuhannya, proses apa ya, kehidupannya ke depan, toh jadi berubah dominannya tadi, yang awalnya sensing jadi feeling. Apakah itu bisa? Oh, tidak. Kalau mesin kecerdasan tidak berubah, tapi lingkungan itu cukup besar pengaruhnya. Makanya kalau orang hidupnya tidak sesuai dengan habitatnya, tidak sesuai dengan cara kerja mesin kecerdasannya, maka ada penolakan dari dalamnya. Makanya ada orang yang tiba-tiba resign. Oke. Karena bilangnya apa? Bukan passion saya. Bukan passion. Bukan jati diri saya. Nah, jati diri inilah adalah mesin kecerdasan. Jati dirinya sensing adalah lebih ke orang dagang. Jati dirinya thinking lebih ke akademik. Bisa jadi cara kerjanya atau bidang usahanya. Jadi kalau kita tes Steven ini, nanti kita bisa lihat ini rekomendasi profesi terbaiknya apa. Nah, Steven sendiri punya rumus gitu. Rumus profesi terbaik itu adalah talenta plus passion. Oke. Nah, talenta bicara tentang bisa, passion bicara tentang mau. Dia bisanya apa, dia maunya apa, ketemu. Nah, inilah dia akan sukses di sini. Sukses di situ, betul. Dia mudah, dia nyaman, dia happy, orang tua pun lebih tenang. Kalau si anak sejak dini sudah tahu potensi dia ke arah situ. Oke, ini sangat menarik sekali ya, karena memang artinya setiap orang itu memiliki anugerah ya mungkin ya dari Iya, dari benar. awal, apakah dia itu masuk dalam kategori sensing ataupun juga feeling ataupun juga intuiting, dan itu harus kita ketahui loh. Iya, betul ya Mas. Iya. Harus kita ketahui sampai. bicara tentang anugerah, sebenarnya Allah itu sangat adil. Oke. Saya mengetahui itu ketika saya mendalami materi Steven ini. Misalnya si sensing tuh diberi chemistry harta. Oke. Jadi saya bilang sensing tuh calon orang kaya. Nah, dia diberikan chemistry harta, juga dikasih paket yaitu energi yang banyak. Dengan energi yang banyak dia akan lebih berusaha. Nah, orang yang mau berusaha itu dia akan dekat dengan harta. Berikutnya misalnya feeling tuh chemistry-nya cinta. Cinta. Nah, saya sudah mengetes 700 orang. Oke. Dan kalau hasilnya feeling itu mau cowok atau cewek itu secara penampilan itu good looking, orangnya manis. Nah, karena chemistry-nya cinta, dia dikasih penampilan manis. Ketika itu akan lebih mudah dia mendapatkan cinta. Jadi Allah itu sangat adil. Kita dikasih fashionnya apa, kita dikasih modalnya apa. Nah, ketika orang tahu dia passionnya apa dan dia punya kelebihan apa, itu baru klop. Oke, nah ini mungkin Mas Asep, pemirsa di rumah juga mungkin bertanya-tanya nih. Mungkin dari apa yang kita sampaikan tadi dari sensing dan yang lainnya, ini sudah mulai tahu, kategori mungkin saya karakternya kemana gitu. Iya. Nah, kalau untuk profesi sendiri dari sensing, mungkin di awal kita bahas sensing. Sensing tadi orang-orang yang mungkin sebagai pembisnis ya tadi, kalau nggak Kalau salah. sensing lebih ke orang yang Oke. dagang. Oke, dagang, bisnis, oke. Dia bisa jadi bekerja di kantoran. Kantoran. Cocok. Dia kelebihan dia pengulangan.
Dia cocok oke. untuk bidang-bidang yang banyak pengulangan. Mungkin di kantor sebagai marketing begitu. Kalau lebih ke Ke dagang dia tadi. operator. Operator. Sensing justru. itu lebih Sensing. operator. Oke. Nah, kalau dari thinking. Nah, kalau thinking tuh dia adalah chemistry-nya tahta. Oke. Dia tuh tipe orang yang pinter buat aturan dan penegak aturan. Jadi kesannya dia kayak raja tega. Raja Tega ini seperti apa maksudnya? Maksudnya kalau dia sudah bikin aturan, aturan itu nggak berlaku orang mau kenal nggak kenal. Pokoknya- Kalau dia salah gitu. Iya. Ini bagus juga untuk pemimpin ya harusnya Iya. ya. Memang thinking itu king, gitu, raja. Dia kalau di perusahaan bisa jadi manajer, CEO gitu. Oke, singkat saja intuiting. Intuiting lebih ke seniman Oke. dan pengusaha gitu. Oke, kalau untuk feeling. Feeling jadi psikolog atau masuk politik. Oke. Karena dia ke orang kan. Dan terakhir tadi insting. Nah, insting lebih ke spiritual agama, jadi ustadz. Oke. Ini yang anak langit tadi ya. Anak Ini langitan yang sih, insting. jangan sangat jarang terjadi Langka ya, itu, sangat iya. langka. Oke. Mungkin kesimpulan terakhir untuk pemirsa di rumah Iya. sedikit saja mungkin. Ya, sebaiknya kita mengenal potensi dan kelebihan anak dan karakter itu sejak dini agar kita bisa tahu arahnya kemana, biar kita bisa menghindarin stupid cost. Jadi nggak salah jurusan, anaknya nggak salah pilihkan cita-cita. Jadi kita sebagai orang tua lebih tenang, anaknya lebih happy. Gitu. Ini yang paling penting ya, jangan sampai terjadi tadi stupid cost itu Iya. yang harus yang perlu digarisbawahi. Dan pemirsa, tentunya terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di Sumsel Menyapa untuk edisi kali ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Asep Putra Eskom, tentunya atas informasi yang telah diberikan. Ini semoga bermanfaat khususnya untuk bagi orang tua, bagaimana tentunya menelusuri bakat dan minat anak agar tentunya ke depan kita tidak salah untuk mengarahkan mereka. Akhir kata, saya Muhammad Said, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan TVRI Media, pemersatu bangsa. Sampai jumpa.